Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 27, perasaan dia lagi sensitif. Reza dan Viko hanya mengangguk menyetujui permintaan istrinya masing-masing. Viko dan Reza selalu menuruti semua keinginan para istrinya tersebut. Yeay, akhirnya setelah sekian lama nggak datang ke sini akhirnya bisa ke sini juga. Ucap Via turun dari mobilnya. Iya Vi, aku juga udah lama banget nggak ke kampus. Sejak menikah sama Mas Reza, aku memutuskan untuk cuti dari kampus. Sahut Henny, ya udah, ayo kita ke kantin Hen. Kita makan sepuasnya. Ucap Via menggandeng tangan Henny dan berjalan ke arah kantin. Viko dan Reza geleng-geleng kepala. Melihat para istri kecil mereka yang sangat senang ingin makan di kantin kampus. Mbak pesen bakso pangsitnya 4 ya. Sama minumannya jus jeruk 4. Ucap Henny. Ia memesankan makanan untuk Via, Viko dan suaminya. Setelah memesan makanan, Henny kembali menghampiri Via dan yang lainnya yang tengah duduk di kantin. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya makanan yang Henny pesan disajikan di meja. Mereka berempat langsung memakan bakso yang ada di hadapannya masing-masing. Wah, aku kenyang banget Hen kalau makan di sini. Porsinya jumbo banget, ucap Via kekenyangan. Kamu udah habis makanannya sayang, mau nambah lagi? Tawar Viko. Emang boleh mas, tapi nanti kalau aku tambah gendut gimana mas? Ucap Via. Mau kamu gendut atau enggak aku tetap cinta sama kamu sayang. Kamu gendut kan juga ulahku. Ucap Viko mengelus perut Via yang besar. Kalian ini ya, kalau mau bermesraan lihat-lihat tempat juga dong. Sahut Reza, lo iri doang bisanya Za, di samping lo kan ada istri lo. Kenapa lo gak bermesraan juga sama istri lo? Ganggu aja bisanya. Ucap Viko, ye kalau gue tahu tempat Yako, gak kaya lo. Sahut Reza, udah mas gak usah berantem. Tiap ketemu sama Mas Reza adu mulut terus deh bisanya. Ucap Via menenangkan suaminya. Iya mas, kamu juga ih. Udah gak usah banyak ngomong. Ucap Henny kepada Reza. Saat Via, Viko, Henny dan Reza berbincang-bincang, tiba-tiba Aldo teman kuliah Via dulu datang menghampiri. Kamu Via kan? Tanya Aldo. Iya aku Via, kamu Aldo kan? Ucap Via. Wah kamu balik kuliah lagi Vi. Udah lama banget aku gak tahu kabar kamu. Gimana kabar kamu sekarang? Ucap Aldo. Aku baik-baik aja do, kamu gimana kabarnya? Tanya Via balik. Aku juga baik-baik aja Vi, kamu Henny kan? Ucap Aldo menunjuk Henny. Iya aku Henny, temen Via. Ucap Henny.
Sementara Via dan Aldo berbincang, kedua mata Viko sedang melihat Via dengan tatapan yang sulit diartikan. Viko tersulut cemburu saat melihat Via berdekatan dengan laki-laki lain selain dirinya. Setelah makan siang di kampus, Viko mengajak pulang Via kembali ke rumah. Di seperpanjang jalan Viko diam tak banyak bicara. Via heran sejak pulang dari kampus Viko diam dan tak banyak bicara. Sesampainya di rumah, Viko langsung masuk ke dalam kamar tanpa mengajak Via berbicara. Via mengikuti Viko masuk ke dalam kamar. Ia melihat Viko dengan tatapan aneh. Ia sadar jika saat ini Viko telah marah kepada dirinya. Tapi Via tidak tahu alasan kenapa Viko sampai bisa marah. Via mendekati Viko yang berbaring di tempat tidur. "Mas, aku pengen makan buah." Ucap Via manja dan memeluk Viko yang sedang tidur dari arah belakang. Viko tak menjawab ucapan Via. Viko masih tetap diam. "Kamu kenapa sih, Mas? Kenapa sejak pulang dari kampus kamu lebih banyak diam?" Tanya Via. "Aku gak apa-apa, aku capek mau tidur." Jawab Viko. "Aku tahu kamu marah, Mas, tapi apa salahku?" Ucap Via. "Kamu gak salah, aku tidur duluan." Ucap Viko yang masih tidak mau berbalik badan menghadapi Via. Via merasa jengkel dengan sikap Viko yang cuek. Akhirnya Via memutuskan keluar dari kamar dan meninggalkan Viko sendirian. "Assalamualaikum, Hen." Via memutuskan untuk pergi dari rumah dan pergi ke apartemen Henny dan Reza. "Waalaikumsalam, Lofi, ngapain kamu kesini malam-malam?" Tanya Henny yang membukakan pintu. "Aku pergi dari rumah papi, aku benci sama Mas Viko." Ucap Via memeluk sahabatnya tersebut. Via menangis dalam pelukan Henny. Henny bingung apa yang telah membuat Via pergi dari kediaman keluarga Rusdi. Sedangkan tadi siang hubungannya dengan Viko baik-baik saja. "Tenang dulu, Vi, ayo masuk ke dalam." Ajak Henny mempersilahkan Via masuk ke dalam apartemennya. "Siapa sayang?" ucap Reza yang menghampiri Henny dan Via yang berada di ruang tamu. "Loh, kamu ngapain kesini malam-malam, Vi?" tanya Reza heran melihat Via ada di apartemennya yang sedang menangis. "Via pergi dari rumah, Mas. Coba kamu nelpon Mas Viko," ucap Henny. Jangan telepon Mas Viko. Mas Viko gak bakalan peduli sama aku lagi, Hen." Sejak sepulang dari kampus, Mas Viko sama sekali gak mau bicara sama aku. "Aku gak tahu kesalahan aku di mana, Hen," ucap Via kembali menangis. "Ya udah, kamu di sini aja dulu ya. Tenangin perasaan kamu, jangan nangis terus, Vi. Kasihan anak yang ada di kandungan kamu," ucap Henny mencoba menghibur Via. "Makasih, Hen," ucap Via. "Sayang, kamu bawa Via ke kamar tamu ya biar dia bisa istirahat," ucap Reza. "Iya, Mas. Ayo Vi, aku antar kamu ke kamar biar bisa istirahat."
Ucap Henny menggandeng tangan Via diajak ke kamar. Setelah membawa Via masuk ke dalam kamar, Henny pergi dari kamar tersebut membiarkan Via istirahat dengan tenang. Henny menemui suaminya dan membicarakan masalah yang terjadi pada Via saat ini. Mas, mendingan kamu telepon Mas Viko deh. Takutnya Mas Viko cariin Via saat ini. Ucap Henny, kamu bener sayang. Tapi tadi Mas udah menghubungi handphone Viko, tidak ada jawaban. Ucap Reza. Coba telepon lagi deh Mas. Aku takut Via kenapa-kenapa Mas. Mas kan tahu ibu hamil nggak boleh banyak pikiran. Ucap Henny. Iya sayang, aku coba telepon lagi ya. Sudah beberapa kali Reza mencoba menghubungi Viko. Tapi HP Viko tidak merespon panggilan dari Reza. Viko tidak sadar jika Via pergi meninggalkan rumah sejak semalam. Ia masih saja tidur dengan nyenyak dalam balutan selimutnya di apartemen Reza. Henny tengah sibuk menyiapkan sarapan untuk suaminya. Ia masih bingung ada masalah apa yang menimpa sahabatnya tersebut. Sehingga Via pergi meninggalkan kediaman keluarga Rusdi. Sayang, kamu masak apa? Tanya Reza yang baru saja keluar dari kamar. Aku masak nasi goreng aja Mas. Mau makan sekarang atau mau mandi dulu? Tanya Henny. Sekarang aja sayang, mumpung hari Minggu kita jalan-jalan yuk. Ajak Reza. Kamu lupa Mas, di sini ada Via. Mana mungkin aku ninggalin Via sendirian di apartemen kita Mas. Ucap Henny. Ah, aku lupa sayang. Dari semalam Mas udah hubungi handphone Viko. Tapi nggak diangkat sama sekali. Ucap Reza. Aku khawatir sama Via Mas, dia lagi hamil besar. Ucap Henny. Kamu tenang aja, abis mandi Mas akan ke rumahnya Viko. Ucap Reza. Henny menuju kamar tamu di mana Via berada. Ia membawa sepiring nasi goreng untuk Via sarapan. Henny sangat khawatir akan keadaan Via saat ini. Sejak tadi malam Via tidak keluar dari kamar. Dan tidak menjawab panggilan Henny dari luar kamar. Vi, aku bawain sarapan. Aku boleh masuk kan? Ucap Henny yang masih berada di luar kamar. Tidak ada jawaban dari dalam kamar. Henny semakin khawatir dengan keadaan Via di dalam kamar. Henny buru-buru memanggil suaminya dan mengambil kunci cadangan kamar yang digunakan Via tersebut. Buka pintunya pakai kunci cadangan ini Mas. Pintunya dikunci Via dari dalam. Ucap Henny menyodorkan kunci cadangan ke Reza. Kamar kosong. Via tidak berada di atas ranjang maupun teras kamar. Henny segera mencari Via di dalam kamar mandi. Betapa kagetnya Henny saat melihat Via pingsan dalam keadaan basah kuyup. Mas Reza, Via Mas. Ucap Henny yang masih berada di dalam kamar mandi. Reza yang mendengar teriakan Henny tersebut segera menuju kamar mandi.
Reza membopong tubuh Via ke atas ranjang. Mas, tolong ambilkan daster atau baju aku yang besar. Reza segera keluar dari kamar dan mengambil salah satu baju hamil Henny yang cukup besar untuk Via. Ini sayang bajunya, ucap Reza. Mas, kamu keluar dulu ya, biar aku yang bantu Via ganti baju, ucap Henny. Iya sayang, aku mau ke rumah Viko dulu. Viko harus tahu keadaan istrinya sekarang, ucap Reza. Henny mengangguk setuju. Reza pun segera pergi ke rumah Viko untuk memberitahu Viko keadaan istrinya yang berada di apartemennya. Di kediaman keluarga Rusdi, Viko yang baru saja bangun heran karena Via tidak ada di sisinya. Ia bangun mencari Via di dapur, tapi ia tak menemukan istrinya tersebut. Saat ia mau menghubungi HP Via, ternyata HP-nya mati sejak kemarin malam. Ia mencoba menghubungi Via menggunakan telepon rumah, tapi tak ada jawaban dari Via. Viko, teriak Reza dari luar. Viko bergegas keluar menemui Reza di luar. Ada apa lo kemari pagi-pagi? Ucap Viko. Reza tak mempedulikan ucapan Viko. Menghampiri Viko dan melayangkan satu pukulan. Lo gila, ngapain lo pukul gue seenaknya? Ucap Viko marah. Lo yang gila, istri lo pergi dari rumah tapi lo enak-enakan seperti ini. Ucap Reza yang tak kalah marah. Pergi, maksud lo apa? Ucap Viko yang masih tak mengerti dengan ucapan Reza. Lo bakalan nyesel kok, istri lo sekarang ada di apartemen gue. Tadi sebelum gue kesini, istri lo pingsan di dalam kamar mandi. Ucap Reza. Gimana bisa istri gue ada di apartemen lo kemarin malam? Belum sempat Viko meneruskan ucapannya. Ia sadar jika kemarin malam ia marah kepada Via dan tidak bicara kepada Via sama sekali. Anterin gue sekarang ke apartemen Loza. Ucap Viko tergesa-gesa. Reza membawa Viko pergi ke apartemennya. Di sepanjang jalan Viko nampak gelisah dan khawatir tentang keadaan Via. Apa yang sedang terjadi kok? Gimana bisa sampai istri lo pergi dari rumah? Ucap Reza. Kemarin malam gue marah sama Viaza. Gue terlalu marah saat lihat Via bersama Aldo kemarin siang. Jadi sepulang dari kampus gue cuekin Via. Nggak ngomong sama dia. Lo kan tahu kalau Aldo dulu suka sama Via. Gue nggak suka dia terlihat akrab sama laki-laki lain. Ucap Viko. Lo gila kok, secemburu apapun lo melihat Via sama laki-laki lain. Lo harus tetap kasih pengertian sama Via kok. Dan gak seharusnya lo diemin Via seperti itu. Ucap Reza. Gue tahu gue salah, gue nyesel za. Ucap Viko. Semarah-marahnya lo sama Via. Jangan lo sampai bentak atau gak bicara sama dia. Via lagi hamil anak lo kok, perasaan dia lagi sensitif.
Lo harus sabar ngehadapin sifatnya yang suka berubah-ubah, ucap Reza. Iya Za, gue nyesel. Sekarang gue khawatir banget sama Fiaza, ucap Viko. Ia terlihat gusar. Hatinya merasa sakit saat mendengar Via pingsan tak sadarkan diri. Bersambung.